Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bisa merasakan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa. Bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun kita hanya membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Pada hari itu akan ada kebun anggur yang menyenangkan, nyanyikanlah tentangnya. Akulah Tuhan yang menjaganya. Aku akan menyiraminya tiap-tiap saat, supaya jangan ada yang celaka kepadanya. Aku menjaganya siang malam. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu janji pemeliharaan, pemulihan, dan hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai dengan 13 menyoroti pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Janji pemulihan dan hukuman bagi musuh-musuh mereka. Tuhan digambarkan sebagai penjaga kebun anggur yang menjaga dan memelihara umatnya, serta sebagai hakim yang akan menghukum bangsa-bangsa yang menindas. Pada akhirnya Yesaya pasal 27 menjanjikan pemulihan bagi umat Tuhan, termasuk pengumpulan mereka kembali dan menyembah di Yerusalem. Yesaya 27 ayat 1 sampai dengan 13. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Pertama, pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara umatnya seperti seorang penjaga kebun anggur, menyirami dan melindunginya dari gangguan. Alkitab menekankan bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu menjaga dan memelihara umatnya. Mazmur 91 adalah contoh nyata dari janji pemeliharaan Tuhan, yang menjanjikan perlindungan dari bahaya fisik dan rohani. Filipi 4 ayat 19 menegaskan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan umatnya. Yeremia 30 juga menyoroti janji Tuhan untuk memulihkan umatnya dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, hukuman bagi musuh. Umat Tuhan yang bersandar padanya akan dilindungi, sementara musuh-musuh mereka akan dihakimi dan dihukum. Alkitab juga berbicara tentang hukuman yang akan diberikan kepada musuh-musuh umat Tuhan. Mazmur 56 ayat 7 adalah contoh doa Daud yang meminta Tuhan untuk menghukum musuh-musuhnya. Yesaya 27 menubuatkan tentang penghakiman Tuhan terhadap Leviathan, yang melambangkan kekuatan jahat yang menindas. Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 5 memperingatkan tentang konsekuensi mencari bantuan dari kekuatan lain selain Tuhan. Yang ketiga, janji pemulihan. Yesaya 27 ayat 12 sampai dengan 13 berbicara tentang pengumpulan umat Tuhan yang tercerai-berai, seperti panen gandum dan penyembahan
mereka di Yerusalem. Alkitab penuh dengan janji pemulihan yang diberikan Tuhan kepada umatnya setelah masa kesengsaraan dan pembuangan. Misalnya dalam Mika pasal 2, meskipun ada janji penghukuman, ada juga janji pemulihan bagi Israel, termasuk pengumpulan mereka kembali dan pemulihan tanah air mereka. Yeremia 30 juga menjanjikan pemulihan bagi Yehuda dan Yerusalem, termasuk pengembalian mereka ke tanah perjanjian. Allah juga berjanji untuk memulihkan kesehatan, kehormatan, dan kepemimpinan yang baik bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan, janji pemulihan, dan hukuman bagi musuh-musuh adalah 3 aspek penting dari hubungan Tuhan dengan umatnya. Alkitab memberikan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga, memulihkan, dan membela umatnya, sementara juga menegakkan keadilan terhadap mereka yang menindas. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri, melainkan Dia selalu menyertai, selalu memelihara, selalu melindungi. Itu adalah janjinya. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Jadi apapun yang dijanjikan bagi kita, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, melainkan janjinya pasti akan digenapi. Mari berharaplah kepada Tuhan. Mari bersandarlah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami merenungkan, melainkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan bimbing. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.